Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan dengan 4 orang, yaitu saya sendiri Gilang Ramadan, ada ketiga teman saya yaitu Asa Mariska, Alfiati Zaro, dan Nindi Ardela. Kebetulan di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang kasus Twitter KAI Komuter, bukti pentingnya kode etik dan etika PR. Untuk mempersingkat waktu, presentasi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Ada latar belakang. Melalui analisis gender, hasil menyatakan bahwa separuh dari populasi perempuan pernah mengalami berbagai macam bentuk kekerasan. Salah satunya adalah kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Tidak hanya itu, terdapat pula hasil peneliti yang menyatakan bahwa kawasan publik menjadi tempat terjadi kekerasan terhadap perempuan dengan persentase sebesar 90%. Salah satu kawasan publik yang menjadi tempat terjadinya pelecehan seksual bagi perempuan adalah salah satunya itu KRL komuter lain. Salah satu hal yang dimungkinkan menjadi penyebab adalah sudut pandang masyarakat dengan melihat perempuan sebagai objek seksual atau seks. Salah satu contoh kasus pelecehan seksual di KRL yang memiliki relasi dengan kode etik dan etika komunikasi public relations sesuai dengan judul dari penelitian ini adalah suatu waktu terdapat seorang perempuan yang mengaku bahwa dirinya telah menjadi korban pelecehan seksual yang terjadi di KRL dengan tujuan ke Cikarang. Selanjutnya ada pembahasan. KRL komuter lain adalah sistem transportasi angkutan cepat komuter berbasis kereta rel listrik atau KRL yang dioperasikan oleh PT Kereta Komuter Indonesia atau KAI Komuter, anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia Persero PT KAI. KRL ini telah beroperasi di wilayah Jakarta sejak tahun 1925 hingga kini melayani rute komuter di wilayah Jabodetabek serta lintas Yogyakarta sampai Solo. Layanan ini dahulu dioperasikan dengan nama KRL Jabodetabek sejak era 1970-an hingga pemekaran kota Depok pada 1999, dengan nama alternatif KRL Jabodetabek. Divisi Jabodetabek sendiri menjadi operator KRL pada masa itu. Pada 2008, layanan KRL dioperasikan oleh perusahaan baru bernama PT KAI Komuter Jabodetabek yang kelak sejak 2017 berubah menjadi Kereta Komuter Indonesia atau KCI, kini KAI Komuter. Untuk selanjutnya ada konseptual atau teori. Penelitian ini menggunakan teori uses and gratification yang dikembangkan oleh Kaz dan Gurevich. Teori ini merupakan salah satu teori yang sering digunakan dalam penelitian tentang media sosial. Teori ini juga menekankan fokus pada individu khalayak dan memainkan peran yang aktif dalam memilih dan menggunakan media. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Alfiati Zahro. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan yaitu kode etik profesi PR. Kode etik ini bersifat mengikat, baik secara normatif maupun sebagai kewajiban moral dalam menjalankan aktivitas kehidupannya di hadapan publik. Kode etik ini menjadi acuan perilaku dalam pelaksanaan peran atau role dan fungsi, function public relation yang secara mutlak diterapkan. Kemudian ada etika public relation. Etika merupakan studi tentang kode-kode etika standar dan penilaian moral. Sebuah risalah tentang moral dan sistem atau kode moral dari filsuf, agama, kelompok profesi tertentu, dan lain-lain. Etika public relation adalah aplikasi dari pengetahuan, pengertian, dan penalaran terhadap pertanyaan tentang perilaku benar atau salah dalam praktik profesional public relation. Selanjutnya, ada media sosial. Media sosial merupakan media yang terdiri atas 3 bagian, yaitu infrastruktur, informasi, dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan isi media. Isi media dapat berupa pesan-pesan pribadi, berita gagasan, dan produk-produk budaya yang berbentuk digital. Kemudian yang memproduksi dan mengkonsumsi isi media dalam bentuk digital adalah individu, organisasi, dan industri. Selanjutnya ada pelecehan seksual. Pelecehan seksual menurut sudut pandang perilaku merupakan rayuan seksual yang tidak dihendaki penerimanya, di mana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk, baik yang halus, kasar, terbuka, fisik, maupun verbal, dan bersifat searah. Yang kedua, pelecehan seksual merupakan bentuk perilaku yang berorientasi seks yang ditunjukkan kepada orang lain dan menimbulkan perasaan tidak senang dan merugikan. Selanjutnya, KRL komuter lain.
Kereta api merupakan penyediaan jasa-jasa transportasi di atas rel untuk membawa barang dan penumpang. Kedua, KRL adalah kereta rel yang bergerak dengan sistem propulsi motor listrik. Terakhir, KRL merupakan kereta api yang dijalankan atau digerakkan oleh tenaga listrik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elsa Mariska. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pembahasan studi kasus pelecehan seksual terjadi di KRL yang menuju ke Cikarang dari stasiun Manggarai dengan nomor kereta KRL KA 1452. Dan pelecehan seksual tersebut terjadi pada hari Jumat 4 Juni 2021, tepatnya saat kereta berhenti di stasiun Jatinegara. Perempuan yang mengaku sebagai korban ini sedang berada di stasiun Manggarai saat itu menunggu kereta datang setelah pulang kerja untuk kembali ke rumahnya yang berada di Bekasi. Next. Korban juga mengungkapkan bahwa ia merasa pelaku mendorong dirinya karena korban merasakan tas pelaku mengenai dirinya. Namun, korban masih berusaha untuk berpikir positif dengan melihat sekelilingnya bahwa memang kereta dalam kondisi dipenuhi penumpang dan mungkin pelaku terdorong oleh penumpang lain. Hal tersebut dilakukan korban, padahal sebenarnya ia pun telah merasa risih akibat dorongan yang ia rasakan tersebut. Akan tetapi, beberapa waktu setelah itu, korban merasakan bahwa ada sesuatu yang mengenai bokongnya, bahkan terasa seperti tergesek. Saat itulah, perasaan risih dan kekhawatiran korban makin menjadi-jadi. Setelah beberapa saat, apa yang dirasakan korban benar adanya. Korban melihat pelaku memperlihatkan alat kelaminnya. Next. Pelanggaran yang dilakukan. Dalam kasus kali ini, pelanggaran kode etik yang dilakukan PT KAI ini dalam pasal 1 komitmen pribadi tidak menerapkan aturan dalam pasal tersebut yang menyatakan memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan. Berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan kepentingan Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nindi Ardela. Baik, yang selanjutnya yaitu ada penyelesaian studi kasus. Dapat disimpulkan bahwa saat terjadi situasi krisis itu, langkah pertamanya adalah mengatasi akibat krisis yang menimpa para korban, lalu bertanggung jawab dalam waktu singkat dengan memberikan ganti rugi bisa berupa sanksi sosial kepada pelaku maupun sanksi materi. Kemudian memberikan informasi yang jelas kepada korban mengenai bagaimana proses evakuasi dan kejelasan suatu masalah. Bukan hanya menanggapi dengan tidak serius dan malah meremehkan pihak korban. Next. Selanjutnya, upaya lanjutan dari kasus tersebut adalah pihak perusahaan KAI Komuter Line mengunggah tweet berupa foto di akun Twitter Komuter Line bahwa pihaknya telah bertemu dan secara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada korban yang mengalami pelecehan seksual di KA 1452 pada 4 Juni 2021 lalu. Tidak hanya itu, pihak KAI Komuter Line juga melakukan pertemuan lanjutan dengan korban yang berlangsung di stasiun Jatinegara pada 5 Juni 2021. Pihak KAI Komuter Line telah menyampaikan sejumlah dukungan data yang diperlukan korban untuk meneruskan laporan ke polisi, serta berjanji untuk selalu mendampingi proses laporan ke polisi dan selalu menjalin kontak dengan korban. Yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Public relation merupakan salah satu bagian atau bentuk dari kegiatan komunikasi. Namun, komunikasi yang dilakukan oleh seorang public relation memiliki perbedaan dengan aktivitas komunikasi lainnya. Seorang public relation harus dapat menjalin komunikasi yang dibalut dengan kemampuan dalam merencanakan program kerja, menciptakan strategi yang bersinar, dan menjalin hubungan harmonis dengan publik atau pihak terkait. Hal tersebut dilandasi dengan kekuatan etika public relation sehingga dapat menjaga martabat serta nama baik perusahaan, bangsa, dan negaranya. Maka diperlukan nilai dan asas moral sebagai pegangan umum yang biasa disebut dengan etika. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan kepada Gilang Ramadan. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Demikian apa yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sold out with the 5 minute thing.